kesalahan apa aja sih yang nggak harus dilakukan supaya bisa mendapatkan beasiswa? Kalau dari aku sendiri itu yang pertama nggak melakukan pengecekan ulang saat submit berkas. Kalau dari Kak Yusril sendiri nih Kak? Kalau dari beasiswa Bank Indonesia sendiri itu kesalahan yang harus dihindari itu terkait pemberkasan juga sih umumnya. Tapi di sini saya lebih meng-highlight terkait waktunya. Jadi kesalahan yang sering dilakukan itu Halo teman-teman, back to Impot IAI Muda Podcast bersama aku Revina, Staff of Media Kreatif Generasi 11. Nah, pada part kali ini masih ditemani Kak Faradita dan juga Kak Yusril nih. Dan di part terakhir ini kita akan membahas apa aja sih do and done supaya lolos beasiswa. Jadi nanti aku akan mengajukan pertanyaan yang bakal dijawab gantian sama Kak Faradita dan juga Kak Yusril. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama. Kesalahan apa aja sih yang nggak harus dilakukan supaya bisa mendapatkan beasiswa? Mungkin dari Kak Faradita dulu nih. Kalau dari aku sendiri itu yang pertama nggak melakukan pengecekan ulang saat submit berkas. Jadi harus wajib melakukan pengecekan ulang sebelum submit berkas, karena kalau ada salah upload itu masih bisa diperbaiki. Jadi tidak akan merusak proses dari seleksi beasiswa tersebut. Lalu yang kedua itu dalam penyusunan esai wajib harus mengangkat sebuah permasalahan. Jadi kalian itu jangan terlalu fokus pada diri kalian sendiri, pada deskripsi kalian sendiri, tapi harus fokus pada permasalahan yang ada di sekitar dan bagaimana kalian bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kalau dari Kak Yusril sendiri nih Kak? kalau dari beasiswa Bank Indonesia sendiri itu kesalahan yang harus dihindari itu terkait pemberkasan juga sih umumnya. Tapi di sini saya lebih meng-highlight terkait waktunya. Jadi kesalahan yang sering dilakukan itu menyiapkan berkas yang terlalu mepet dengan deadline-nya, sehingga itu bisa seperti implikasinya nanti motivation letter itu asal tulis, terus kemudian ada hingga ke arah yang sampai pemalsuan dokumen. Karena memang berkas-berkas yang harus dipersiapkan itu lebih dari 10 berkas, termasuk penunjang juga itu tadi. Jadi ya itu kesalahan yang sering dilakukan, bahkan saya sendiri dulu itu hampir melakukan kesalahan itu gitu. Terus terkait dengan kesalahan yang kedua itu yang paling umum sering terjadi itu ketika kita menulis esai ya. Ini fokus ke esainya. Bukan esai, motivation letter. Nah, itu terlalu cenderung untuk nulis apa gitu kan. Jadi pastikan kalian tahu potensi diri sendiri sebelum menulis moodlet itu. Jadi yang sering dilakukan itu tanpa ada dasar ketika menulis moodlet. Oh, berarti sama-sama tentang kesiapan pemberkasan ini ya? Ya, betul. Lalu untuk tips and trick sendiri nih dari Kak Yusril, ada tips and trick untuk mendapatkan beasiswa sendiri? Tips and tricksnya untuk terkait beasiswa Bank sendiri, kalau dari saya sendiri memang di Bank Indonesia beasiswanya kan minimal semester 4 gitu kan. Jadi masih ada nih spend waktu untuk kita memperkuat fondasi akademik kita. Dari apa contohnya? Dari IPK. Dari IPK diperkuat selama 4 semester itu. Terus kemudian banyak ikut volunteer. Nah, volunteer itu biasanya menjadi nilai plus ketika kita menulis moodlet, terus ketika di CV dan ketika kita nanti interview. Potensi diri kita ada di volunteer itu atau relawan lah istilahnya. Karena Bank Indonesia suka calon penerima itu yang aktif. Selain aktif organisasi ya, itu aktif organisasi rasanya itu memang hal yang siapa sih yang nggak butuh gitu kan. Baik magang maupun bahkan beasiswa pun sendiri pun syarat aktif organisasi itu wajib juga ya. Kemudian dibarengi sama volunteer itu tadi gitu. Jadi itu menjadi nilai plusnya. Kemudian tips yang berikutnya itu pastikan menyiapkan berkas-berkas itu jauh-jauh hari agar nggak mepet waktu penutupan.
Jadi kalian nggak keteteran, terus berkas-berkas kalian nggak ada yang tertinggal atau terselip atau bahkan tertukar gitu kan. Dan pastikan berkas-berkas persyaratannya itu disusun sesuai urutan persyaratannya. Itu sih yang sering kecil tapi sering diremehkan. Jadi tipsnya itu pastikan itu dulu. Kalau dari beasiswa Bank Indonesia ini timelinenya nggak jauh beda sama timeline sebelumnya ya Kak, supaya bisa nyiapin dokumennya tuh jauh-jauh hari. Kalau persyaratannya ya itu karena mungkin kalau si Dita tadi bilang untuk mengangkat sebuah masalah ya, jadi mungkin cenderung ada perbedaan tiap tahunnya. Kalau di Bank Indonesia sendiri itu tidak ada sih, jadi tiap tahun persyaratannya tetap sama, motlet gitu kan. Timelinenya juga hampir mirip-mirip gitu ya. Timelinenya ya mirip-mirip. Jadi bisa nyiapinnya jauh-jauh Ya, sebelum timelinenya muncul ya. Ya. Kalau dari Kak Dita sendiri nih, tips and trick buat dapat beasiswa unggulan. Kalau dari aku sendiri, yang pertama jangan terlalu mepet nyiapin ini sih tes uji kemahiran bahasa Indonesia, karena kan yang dibutuhin kan sertifikatnya. Sedangkan kalau mepet itu sertifikat kadang belum keluar, sedangkan udah mau mendekati penutupan pendaftaran nih. Jadi harus dari awal kalau bisa. Selain itu juga mungkin yang di SI tadi, untuk kontribusi itu lebih baik jangan terlalu yang berlebihan, kayak yang realistis saja. Apa sih yang bisa dilakukan mahasiswa setelah lulus itu, apa ya kontribusinya atau apa yang bisa dilakukan. Lalu kalau dari wawancara sendiri mungkin jangan lupa latihan, karena kan biar terbiasa ya, kan wawancaranya secara online, mungkin bisa latihan secara Zoom meeting dengan awardee beasiswa unggulan yang lain agar bisa terbiasa dengan suasana dari wawancara tersebut. Nah, kalau Kak Dita sendiri nih, esainya tips and trick buat nyiapin esai itu kayak gimana sih Kak? Kalau dari aku sendiri, yang pertama itu mungkin kalau misal kita mau nyeritain tentang prestasi yang sudah kita dapat, itu jangan sampai di esai itu kita kelihatan kayak sombong nyeritain prestasi tersebut. Terus yang kedua itu jangan menjual cerita sedih. Misal kita ada kondisi kekurangan di ekonomi, kalau menurutku lebih baik jangan diceritain. Terus yang ketiga, yang tadi kontribusinya jangan terlalu berlebihan, yang realistis saja. Terus untuk paragraf awal itu kalau bisa seperti mengenali permasalahan yang mau kita angkat. Terus baru paragraf kedua, paragraf ketiga itu tentang deskripsi kita sendiri, dan paragraf keempat itu bisa lebih dalam tentang permasalahannya dan bagaimana kita mengatasi permasalahan tersebut. Wah, itu tadi tips and trick susunan paragraf esai dari Kak Dita ini. Kalau dari Kak Yusril, tips and trick menyusun motivation letter nih Kak? Kalau dari saya, motivation letter itu yang pasti poin pentingnya itu ada tiga pokok pembahasan: pembuka, terus isi, sama penutup. Nah, pembuka itu nanti kamu bisa menjelaskan kayak kamu itu siapa gitu. Baru mulai masuk transisi, latar belakang kamu seperti apa, potensimu seperti apa, sehingga nanti di akhir isinya itu kamu bisa menjelaskan dari latar belakangmu itu hal apa sih yang memotivasi kamu untuk menjadi salah satu dari sekian calon penerima beasiswa, dan tonjolin poin plusnya kamu gitu kan, agar kamu itu beda dari yang lain gitu. Maksudnya bedanya dari segi apa gitu. Terus baru penutup itu ya pastikan kayak semacam bukan penekanan sih, lebih ke kesimpulan lah, kayak intinya aku cocok jadi pantas menerima itu karena apa, nah gitu, sama komitmen kamu ke depannya gimana. Berarti kalau dari Kak Yusril sendiri nih, berarti ada tiga struktur di motivation letter: pembukaan, isi sama penutup, supaya yang nyeleksi juga menerima kita gitu ya Kak. Betul. Ya. Lalu ada kata-kata penyemangat nggak nih dari Kak Dita sama Kak Yusril buat pejuang beasiswa? Siapa dulu? Kak Dita dulu deh. Kalau dari aku, jangan takut gagal, karena hasil akhir itu bukan segalanya. Yang penting itu kita bisa berjuang dan bisa mencoba di setiap tahapnya.
dan harus tetap percaya diri dan terus berusaha. Kalau dari Kak Yusril? Kalau dari saya meneruskan dari Kak Dita ini ya, ini juga merujuk pada moto atau prinsip dari tokoh nasional kita. Intinya, hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi kita harus berjuang dulu agar kita menang gitu. Nah, perjuangan kan tentunya harus ada pengorbanan nih gitu kan. Kayak misal contohnya dalam perjuangan mendapatkan beasiswa. Jadi pengorbanan seperti waktu kita terpotong untuk menyelesaikan berkas, atau waktu kita terpotong untuk memperkuat agar diri kita layak menjadi penerima beasiswa, itu ya harus kita korbankan waktu itu tersebut. Terus kemudian, tapi semua itu jangan sampai kalian anggap sebagai beban. Lakukan sebagai mana semata-mata itu adalah proses penempaan diri agar kita layak untuk mendapatkan nilai jual yang tinggi. Yes, itu kata-kata penyemangat dari Kak Faradita dan juga Kak Yusril nih ya teman-teman netizen. Lalu ada faktor-faktor pendukung lainnya nggak Kak, di luar dari faktor usaha? Dari Kak Yusril. Kalau dari saya pasti ada ya. Bahkan di setiap langkah atau setiap usaha yang kita lakukan itu faktor pendukung yang pasti ada, itu yang mengiringi itu adalah faktor keberuntungan. Jadi di manakah bagaimana kita mengetahui faktor keberuntungan itu? Tidak ada yang tahu gitu kan. Tapi tugas kita adalah mudah-mudah atau suka-suka mengisi, atau kalau itu ada peluang, ada kesempatan, ya udah kita isi aja itu, kita ambil aja peluang itu, karena siapa tahu itu keberuntungan kita. Nah, kita cari keberuntungan itu lewat hal itu. Jadi memanfaatkan potensi memanfaatkan peluang itu untuk mengetahui keberuntungan kita di mana. Dari Kak Dita juga sama ya, faktor keberuntungan Kurang lebih sama. Ada faktor doa juga ya. Ya, yang pasti doanya harus dikuatin sih agar bisa nembus nih. Nah, itu tadi ya, singkat dan menarik pastinya dari Kak Yusril dan juga Kak Dita. Dan semoga informasi tadi bermanfaat bagi pejuang beasiswa di luar sana, terutama teman-teman Impotizen nih. Nah, sekian part terakhir pada episode Impot kali ini. Saya Revina pamit undur diri. See you on the next Impot video. Bye-bye.